Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Supena MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Kami dari kelompok 13 izin untuk memaparkan materi Project Based Learning dalam pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu ada Cinta Wulan Safitri, ada Elia Monika Pasaribu, ada Maudia Lestari, dan ada terakhir saya Putri Fariba Azizah. Boleh di next. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan dari pengertian Project Based Learning. Next slide. Pengertian dari Project Based Learning ini ada dari beberapa tokoh. Yang pertama itu menurut NYC Department of Education yang menjelaskan bahwa model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasinya. Lalu yang kedua menurut Buck Institute for Education yang menjelaskan bahwa model pembelajaran Project Based Learning ini adalah merupakan suatu metode pengajaran yang melibatkan para siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur. Lalu ada menurut Daryanto bahwa menjelaskan bahwa Project Based Learning ini merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada siswa yang berkaitan dengan isi ataupun bahan pengajar dengan bertujuan yang sesuai dengan direncanakan. Yang keempat itu menurut Boss and Krauss yang menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis Project Based Learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah proyek otentik tertentu. Lalu ada menurut Sugihartono yang menjelaskan bahwa metode Project Based Learning ini merupakan metode pembelajaran yang berupa penyajian kepada peserta didik tentang materi pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah yang akan dibahas. Lalu ada menurut Fatur Rahman yang menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek ataupun kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada menurut Saifuddin yang menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Lalu ada menurut Isriani. Menurut Isriani, proses berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Lalu ada menurut Mulyasa yang mengatakan bahwa project based learning ini merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didiknya pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Next slide. Yang selanjutnya tentang prinsip model pembelajaran Project Based Learning. Prinsip model pembelajaran Based Learning ini menurut Fatur Rahman yang mengatakan bahwa prinsip yang berdasarkan pembelajaran atau berbasis proyek adalah yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada penyelidikan ataupun eksperimen. Nah, dilakukannya secara otentik dengan menghasilkan produk yang nyata
yang setelah itu dianalisis lalu dikembangkan berdasarkan tema ataupun topik yang telah disusun dalam bentuk produk ataupun laporan. Lalu yang keempat ada kurikulum. Nah, dalam project based learning ini ada kurikulum tradisional karena pada kurikulum tradisional memerlukan strategi ataupun sasaran di mana project sebagai pusatnya. Lalu yang kelima ada responsibility. Nah, dalam project based learning ini menekankan bahwa responsibility dan answerability pada peserta didik ke dirinya itu sebagai panutannya. Lalu yang kelima selanjutnya ada yang realisme. Dalam kegiatan peserta didik itu lebih difokuskan pada pekerjaan yang serupa ataupun situasi yang sebenarnya. Lalu ada active learning. Nah, ini untuk menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan ataupun keinginan dari peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadinya proses pembelajaran yang mandiri. Lalu ada umpan balik. Nah, setelah terjadi responsibility tadi, ada umpan baliknya, yaitu diskusi dengan melakukan presentasi dan evaluasi terhadap peserta didik yang menghasilkan umpan balik yang berharga. Nah, jadi ada interaksi satu sama lain. Lalu ada keterampilan umum. Nah, dalam project based learning ini itu dikembangkan hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar seperti pemecah masalah, kerja kelompok, dan self-management. Lalu ada driving question. Nah, dalam project based learning ini itu difokuskan pada pertanyaan ataupun permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Lalu ada constructive investigation. Ya, dalam proses based learning ini, sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan dari peserta didiknya. Lalu selanjutnya ada autonomi. Dalam proyek ini menjadikan aktivitas peserta didik itu penting atau Blumenfeld yang mendeskripsikan model pembelajarannya itu berbasis proyek yang berpusat pada proses relatif berjangka waktu, unit pembelajarannya bermakna. Dalam proses pembelajaran based learning ini, pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran yang harus berpusat pada peserta didik karena model pembelajaran ini menggunakan masalah yang mungkin dialami pada kehidupan nyata yang sudah ditentukan tema dan topiknya. Oke, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, bisa dilanjut di next slide. Materi selanjutnya itu ada karakteristik model pembelajaran project based learning. Nah, karakteristik model pembelajaran project based learning seperti yang kita ketahui, kegiatan belajar aktif dan melibatkan proyek itu tidak semuanya disebut sebagai PJBL. Namun ada pun beberapa kriteria yang harus dimiliki untuk dapat menentukan sebuah pembelajaran sebagai bentuk PJBL. Yang pertama ada the project are central, not peripheral to the curriculum. Kriteria yang pertama ini memiliki dua corollaries. Yang pertama itu project merupakan kurikulum. Yang kedua yaitu keterpusatan, yang berarti kita sebagai siswa itu harus belajar sesuatu di luar kurikulum. Lalu yang kedua ada project PJBL difokuskan kepada pertanyaan maupun kepada problem. Pertanyaan atau problem ini mendorong siswa untuk mempelajari konsep-konsep maupun prinsip-prinsip dari inti atau pokok dari mata pelajaran. Definisi proyek bagi siswa itu harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas maupun pengetahuan konseptual yang melatarinya. Lalu yang ketiga ada proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Pada poin ketiga ini, penyelidikan dapat berupa seperti perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, maupun proses pengembangan model. Nah, aktivitas inti dari proyek ini tuh harus melibatkan
transformasi maupun konstruksi dari pengetahuan itu sendiri, seperti pengetahuan maupun keterampilan baru dari si siswanya itu sendiri. Lalu yang keempat ada project are student driven to some significant degree. Inti dari proyek ini bukanlah berpusat pada guru maupun berupa teks aturan yang sudah ada dalam bentuk paket ataupun tugas, misalkan tugas laboratorium maupun buklet pembelajaran. Kedua itu adalah bukan dari contoh PJBL. PJBL itu lebih mengutamakan kepada kemandirian, pilihan, waktu kerja, maupun tanggung jawab dari siswa daripada proyek tradisional maupun dari pembelajaran tradisional itu sendiri. Lalu yang terakhir dari karakteristik model pembelajaran PJBL itu adalah proyek adalah realistis, tidak school-like. Maksud dari proyek ini adalah kita memberikan keautentikan pada siswa, di mana karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, maupun peranan yang dimainkan siswa. Konteks ini di mana proyek dilakukan atau produk yang dihasilkan ini dapat dinilai, di mana PJBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata yang berfokus pada pertanyaan maupun masalah otentik, bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Boleh di next. Adapun manfaat dari model pembelajaran project-based learning. Seperti yang kita ketahui, keberhasilan project-based learning terjadi ketika peserta didik mendapatkan motivasi yang tinggi, di mana mereka aktif dalam pembelajaran dan juga menghasilkan kerja yang berkualitas tinggi. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu ada memotivasi peserta didik dengan melibatkan di dalam pembelajarannya, yaitu dengan membiarkan peserta didik melakukan sesuai minatnya maupun menjawab pertanyaan dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga ada membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, seperti memperhatikan dunia nyata maupun mengembangkan keterampilan nyata dari si peserta didik itu sendiri. Lalu yang keempat ada menyediakan peluang unik karena pendidik menghubungkan dengan peserta didik, seperti guru sebagai pelatih maupun sebagai fasilitator maupun sebagai CO learner. Lalu yang kelima ada menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Dan yang keenam ada membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang kompleks, di mana peserta didik dapat membuat alokasi waktu atau sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas dari si peserta didik itu. Lalu yang terakhir ada menyediakan atau memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui pembelajaran maupun praktik dalam proyek. Contoh dari poin ke-9 ini seperti membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu untuk menikmati proses pembelajaran belajar mengajar yang ada. Oke, boleh next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project-based learning. Nah, setiap model pembelajaran itu dirancang supaya membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien, sehingga tujuan dan hasil belajar dapat dicapai dengan maksimal. Namun, dalam setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran project-based learning menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik dan mengelola sumber. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, setiap
metode mempunyai kekurangan masing-masing. Namun meskipun metode ini membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, memberi pengalaman siswa untuk mengorganisasikan proyek sehingga dapat meningkatkan keaktifan, melatih kerjasama, dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, namun model pembelajaran ini juga memiliki kelemahan yang dimana dijelaskan menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Dan yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Ada beberapa langkah mengatasi kekurangan dari pembelajaran project based learning. Yang pertama itu memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua yaitu membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu meminimalisir biaya. Yang keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Berikut yaitu langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran project based learning. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran project based learning menurut modul Widiarto tahun 2016. Yang pertama itu menyiapkan penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk peserta didik dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua yaitu ada mendesain perencanaan proyek pembelajaran, di mana dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu ada menyusun jadwal. Nah, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dengan menyelesaikan proyek, yang dimana dapat dimulai dengan tahap yaitu membuat timeline, membuat deadline, membuat peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan. Selanjutnya yaitu ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagian aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Selanjutnya yaitu ada menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur pencapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyelesaikan strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir yaitu ada mengevaluasi pengamatan. Nah, pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada pedoman bimbingan dalam pembelajaran berbasis proyek. Boleh di next? Nah, menurut UNAM tahun 2011, jadi ada pedoman dalam bimbingan pembelajaran berbasis proyek. Itu yang pertama adalah keautentikan. Di mana seperti menurut KBBI, autentik kan artinya asli atau sah ya. Jadi pendidik itu harus dapat mendukung dan menyokong peserta didik agar hasil karyanya itu dapat berupa hasil yang orisinil gitu, bukan mengcopy hasil karya orang lain. Nah, untuk itu hal yang dapat dilakukan oleh pendidik diantaranya yang pertama dengan mendorong dan membimbing peserta didik untuk memahami kebermaknaan dari tugas yang dikerjakan. Yang kedua, dengan merancang tugas peserta didik sesuai sama kemampuannya gitu. Jadi kan meminimalisir kalau dia copy-copy tugas temennya gitu kan. Yang ketiga, dengan mendorong dan membimbing peserta didik agar mampu menghasilkan sesuatu dari tugas yang dikerjakannya.
Terus, pedoman yang kedua ini ada ketaatan terhadap nilai-nilai akademik. Maksudnya adalah pasti dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, kan ada pedoman akademiknya kan, maka guru itu mengarahkan peserta didik untuk tetap taat pada nilai-nilai akademik yang sudah ditentukan. Caranya bagaimana? Yang pertama, dengan mendorong dan mengarahkan peserta didik agar mampu menerapkan berbagai pengetahuan atau disiplin ilmu dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Yang kedua, dengan merancang dan mengembangkan tugas-tugas yang menantang peserta didik untuk dapat menggunakan berbagai metode dalam memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, dengan mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, pedoman bimbingan yang ketiga ada belajar pada dunia nyata. Tentunya nih, walaupun pembelajaran berbasis proyek, kita nggak cuma fokus sama sebuah konsep aja, tapi kita juga harus belajar sama apa yang terjadi gitu di sekitar kita. Kita harus open sama apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan yang pertama, guru itu mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu bekerja pada konteks permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat. Yang kedua, dengan mendorong dan mengarahkan agar peserta didik mampu bekerja dalam situasi organisasi yang menggunakan teknologi tinggi atau yang sesuai sama yang ada di masyarakat. Yang ketiga, dengan mendorong dan mengarahkan peserta didik supaya mampu mengelola kemampuan keterampilan pribadinya gitu dalam bermasyarakat. Nah, boleh di next. Pedoman yang keempat itu ada aktif meneliti, yaitu pendidik membimbing peserta didik agar mereka selalu aktif dalam meneliti proyek yang sedang dijalankan gitu. Jadi selalu disokong lah, dikasih dukungan dengan apa? Yang pertama, mengarahkan peserta didik agar dapat menyelesaikan tugasnya sesuai sama jadwal, bukan diburu-buruin tapi lebih kayak selalu diingatkan, di reminder. Yang kedua, dengan mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang beragam dan sumber yang beragam. Yang ketiga, dengan mendorong dan mengarahkan peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui presentasi maupun media lain. Nah, pedoman yang kelima, hubungan dengan ahli. Jadi, peserta didik itu memerlukan bantuan nih dari para ahli agar mereka dapat belajar dan dimotivasi oleh orang yang benar-benar emang udah ahli gitu dalam bidangnya. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh guru? Yang pertama, itu mendorong peserta didik untuk mampu belajar sama orang lain gitu. Jadi, nggak hanya belajar pada dirinya sendiri, tapi dia juga mau open sama orang lain yang kemampuannya lebih daripada dia. Terus mendorong peserta didik juga biar mau berdiskusi sama orang lain dalam memecahkan masalah, dan mendorong peserta didik untuk mengajak atau meminta dari pihak luar untuk menilai atau terlibat dalam menilai hasil kerjanya dia. Dan yang terakhir ada pedoman penilaian yang dilakukan agar peserta didik itu tahu nih apa kurangnya dia, apa lebihnya dia, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk kedepannya gitu. Nah, penilaian ini dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan evaluasi diri terhadap kinerja yang sudah dilakukan siswa, dengan mengarahkan peserta didik untuk mengajak pihak luar buat mengembangkan standar kerja yang terkait dengan tugas yang diberikan, dan yang ketiga dengan mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk menilai sendiri gitu hasil kinerjanya. Boleh di next. Nah, materi selanjutnya adalah sistem penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Boleh di next. Nah, pada penilaian proyek itu setidaknya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah pengelolaan. Penilaian dalam segi pengelolaan itu dilihat dari kesanggupan peserta didik dalam memilih topik gitu, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, ada penilaian dari segi relevansi. Maksudnya adalah apakah ada hubungan atau keterkaitan antara apa yang diteliti dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Penilaian yang ketiga dari segi keaslian, yang maksudnya adalah dengan mempertimbangkan nih kontribusi peserta didik dalam menjalankan proyek ini. Apakah dia nge-copy hasil teman atau emang dia pure ngerjain proyek itu sendiri gitu dengan hasil pemikirannya dia. Dan penilaian yang terakhir dilihat dari segi inovasi dan kreativitas. Maksudnya adalah guru itu melihat apakah proyek yang dibikin itu ada nggak pembaruan dari proyek-proyek yang udah ada, atau ya udah dia cuma ngikutin sedikit-sedikit diubah kayak gitu. Itu adalah sistem penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Boleh di next. Selanjutnya akan ada soal tentang project based learning.
Oke, baiklah. Di sini ada soal tentang proses project based learning. Yang pertama itu soal pertama, metode pembelajaran project based learning ini lebih berfokus kepada A, orang tua, B, siswa, C, orang tua, D, kepala sekolah. Jawabannya yaitu yang B, yaitu siswa. Lalu yang kedua, mengapa metode pembelajaran project based learning harus ada umpan balik kepada peserta didik? Yang A, metode pembelajaran ini mendorong peserta didik agar dapat semangat dan mandiri dalam memahami pembelajarannya dan mengarahkan agar mereka dapat belajar dari pengalamannya. Yang B, agar mendapat reward dari guru mata pelajarannya. Yang C, mendapat nilai A. Dan yang D, menjadi anak kesayangan guru mata pelajaran tersebut. Jawabannya yaitu adalah A, yaitu metode pembelajaran ini mendorong peserta didik agar dapat semangat dan mandiri dalam memahami pembelajarannya dan mengarahkan agar dapat belajar dari pengalamannya. Baiklah, nomor selanjutnya dilanjut ke rekan yang lain. Baik, untuk contoh soal yang ketiga itu ada, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Poin pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, poin kedua ada mendesain perencanaan proyek, poin ketiga menyusun jadwal atau create schedule, poin keempat ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, atau monitor the students and the progress of the project. Yang kelima ada menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam ada mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, pertanyaannya urutan mana yang benar? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 1, 3, 2, 4, 5, 6. C, 1, 3, 2, 5, 6, 4. D, 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawaban yang benar yaitu ada di A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Boleh next. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan pendidik dalam membimbing pembelajaran berbasis proyek dari segi aktif meneliti, kecuali A. Mendorong dan mengarahkan siswa agar dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. B. Mendorong dan mengarahkan siswa untuk melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, media, dan berbagai sumber. C. Mendorong dan mengarahkan siswa agar mampu mengelola kemampuan keterampilan pribadinya. D. Mendorong dan mengarahkan siswa agar mampu berkomunikasi dengan orang lain baik melalui presentasi maupun media lain. Jawabannya yaitu C. Mendorong dan mengarahkan siswa agar mampu mengelola kemampuan keterampilan pribadinya. Yang selanjutnya di nomor 5, soalnya di bawah ini yang termasuk kekurangan dari Project Based Learning atau PJBL adalah yang A, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, B, banyaknya peralatan yang harus disediakan, C, meningkatkan kolaborasi, dan D, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Nah, jawaban yang benar adalah B, yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Adapun studi kasus dari project based learning, boleh next. Penerapan PJBL untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengajaran selama pandemi COVID-19. Sebelum masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan di Indonesia berubah. Maka, di masa seperti ini harus ada model pembelajaran yang variatif. Bisa ditetapkan pada pembelajaran jarak jauh atau yang bisa dikenal dengan PJJ, dan yang dapat menciptakan partisipasi aktif dari si peserta didik agar kegiatan belajar lebih bermakna, serta materi pembelajaran juga tersampaikan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan partisipasi aktif peserta didik salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jika sebelumnya guru terbiasa menjadi pusat pembelajaran di kelas dan dengan memakai metode ceramah, maka dengan adanya model pembelajaran Project Based Learning, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan hal pengajaran.
Hal ini dirasakan langsung oleh guru-guru di SMA IT Fadila Pekanbaru yang sudah diharuskan untuk menggunakan metode pembelajaran PJBL. Guru-guru yang tadinya hanya memaparkan materi yang ada pada buku, sekarang bisa memiliki kemampuan untuk membuat rancangan rencana proyek yang akan dijadikan prasyarat kelulusan siswa kelas 12. Boleh di next? Baik, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan materi dari PJBL dari kelompok kami, yaitu Project Based Learning atau PJBL, biasa disebut dengan pembelajaran berbasis project, yaitu pembelajaran yang lebih berfokus kepada peserta didik yang dituntut agar peserta didik itu dapat mandiri dan aktif dalam melibatkan suatu proyek dalam proses suatu pembelajaran. Nah, karakteristik Project Based Learning ini adalah salah satunya untuk melibatkan siswa dan pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah pendidikan ini dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, maupun pemecahan masalah. Aktivitas inti dari proyek yaitu harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan pada pihak siswa. Sebagai pendidik, mereka memiliki tugas untuk melakukan bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik. Begitu juga dalam hal pembelajaran berbasis proyek yang tentunya bakal berdampak pada pedoman pelaksanaannya. Baik, adapun contoh video dari kelompok kami perihal PJBL. Penggunaan metode Project Based Learning bagi siswa adalah peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, melatih berkolaborasi atau kerjasama dalam kelompok, dan memberi kesempatan siswa untuk mengorganisasi proyek. Project Based Learning saya katakan berhasil ketika guru memiliki kesadaran dalam memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman bagi peserta didik. Keberhasilan peserta didik ataupun kegagalan tetap kita anggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pada saat itulah guru berperan penting sebagai fasilitator dalam mengarahkan dan menyemangati peserta didik. Saya telah membuat berbagai macam proyek, diantaranya yaitu pada mata pelajaran matematika, saya membuat bangun ruang dan jaring-jaring daripada bangun ruang itu sendiri. Pada mata pelajaran IPA, saya menanam secara hidroponik, menguji magnet, dan membuat rangkaian listrik. Alhamdulillah proyek tersebut berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala. Nah, untuk mewujudkan proyek tersebut, saya mengikuti arahan dari guru. Sebelumnya, saya mempelajari materi. Kendala yang saya alami yaitu ketika mempersiapkan proyek. Karena sedang pandemi, maka orang tua saya yang membelikan bahan proyek tersebut. Harapan orang tua siswa dalam Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek ini adalah anak-anak dapat menerapkan pengetahuan menjadi suatu pengalaman yang berharga sehingga anak-anak mempunyai kemampuan untuk kepercayaan diri, kemandirian, tanggung jawab, serta anak-anak dapat berpikir kritis dan analisis selaras dengan profil
pelajar Pancasila. Manfaat daripada pembelajaran berbasis proyek adalah kemampuan siswa dalam mengasah diri dia agar mampu melaksanakan proyek, memecahkan masalah yang dia hadapi. Seperti proyek misalnya dari seorang guru, dia dapat menanganinya masalah tersebut dari dirinya dia sendiri. Serta siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan guru. Dia tidak malu untuk bertanya dan mengeksploitasi apa yang dia bisa pada dirinya. Pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal dengan istilah project-based learning ini merupakan satu langkah dalam pembelajaran, salah satu pilihan dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pengalaman belajar ini mengarahkan pada 4 kompetensi atau 4 kecakapan yang memang dibutuhkan di era saat ini, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan berkreasi. Dinas Pendidikan sangat mendukung satuan pendidikan yang menerapkan PJBL. Intinya harus mengutamakan keselamatan serta kesehatan seluruh warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh guru. Harapan Dinas Pendidikan terkait pengembangan PJBL ini, mudah-mudahan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ini bisa menerapkan PJBL, karena PJBL ini bisa menggali potensi dari peserta didik. Baik, itulah contoh dari video dari project based learning yang diterapkan di sekolah. Baik saya sebagai moderator sekaligus sebagai anggota dari kelompok 13 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.